Entah kenapa, hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa Paduka yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasihat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" ucap penasihat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Ya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasihat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. "Wah, ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini pasti dia akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang Abu Nawas. Mari mendekatlah dan duduk bersamaku," sambut Baginda Raja. "Paduka sepertinya terlihat ceria." "Saya ikut bahagia Paduka," balas Abu Nawas. "Oh, tentu saja Abu Nawas. Karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia?" tantang Baginda Raja. "Kalau boleh tahu Paduka, apa itu permainannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya," ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa. Dan aku pasti akan memenangkan permainan ini," pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka," balas Abu Nawas. "Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya," timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. "Kalau begini caranya aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja," pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu bertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana, bermaksud untuk menolong Abu Nawas.
Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu kini menjadi kosong, tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama suara kumandang azan subuh pun terdengar. "Alhamdulillah," teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran tapi kamu malah merasa senang," ucap Baginda Raja. "Oh, tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini," balas Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Coba lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya," jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. "Oh, tunggu dulu, belum tentu Abu Nawas. Karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah," bantah Baginda Raja. "Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Paduka sendiri," ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahannya. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini." Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Dengar ya kawan, harga kemahku itu cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu pun langsung memuji kecerdikan Abu Nawas.